Saya Iman Wicaksono, saudara, berdialog eksklusif dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebelum saya tanya soal operasional Garuda, Pak Menteri, saya ingin tanya dulu, kasus Emir Syahsatar di Rut Garuda yang sudah diputuskan bersalah, divonis 8 tahun penjara, di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kenapa sekarang lapornya di Kejaksaan Agung? KPK kan memang formatnya sekarang lebih kepada pencegahan, dan mereka punya sistem sendiri. Tetapi kalau kita lihat memang kalau kita bikin program besar, kemarin kita sudah koordinasi dengan banyak pihak. Nah, kita memberatkan ke kejaksaan karena ini menyeluruh. Jadi supaya juga tadi yang saya bilang dari awal, perbaikan daripada transformasi yang di BUMN ini tidak sepotong-sepotong. Nah, jadi ini bukan pilihan salah dan benar. Tetap kami bekerja sama dengan pihak KPK mengenai LHKPN. Kita juga bekerja sama dengan PPATK mengenai laporan. Tadi sebelum kita mengangkat orang, kita sama pihak kepolisian juga tetap bekerja sama untuk kasus-kasus hal yang lain gitu. Nah, ini bukan salah dan benar, ini hanya tadi bagian dari program. Tadi kan kita sebutkan ini program. Itu yang kita lakukan secara bersama-sama. Gitu. Dan tetap bekerja sama dengan KPK. Semua KPK, kepolisian juga kita lakukan gitu. Dan ada beberapa kasus yang masih ada di kepolisian saat ini. KPK juga ada yang kita juga minta bantuan pendampingan. Ini bukan Garuda ya? Bukan. BUMN lain. Oke, saya ingin bacakan dulu informasi berikut ini. Selain dugaan korupsi, saudara, Kementerian BUMN juga mengungkap sejumlah persoalan kesalahan manajemen penyebab persoalan keuangan di Garuda Indonesia. Salah satu persoalan yang membebani keuangan Garuda Indonesia adalah jumlah perusahaan penyedia jasa penyewaan pesawat hingga 32 lessor. Sedangkan maskapai lain hanya memiliki 4 hingga 5 lessor. Garuda Indonesia juga diketahui memiliki 13 jenis pesawat. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan maskapai lain yang hanya mencapai 3 hingga 4 maskapai. Sebagian rute penerbangan Garuda Indonesia juga disebutkan tidak menguntungkan, terutama rute internasional. Saat ini jumlah rute penerbangan Garuda Indonesia dikurangi menjadi hanya 140 rute dari sebelumnya 437 rute. Luar biasa, 3 kali lipat dikurangi. Angka-angkanya cocok. Cocok, betul ya? Ya. Jadi gini, tadi kan kalau bicara lessor, makanya jumlah 35 itu terlalu banyak. Sedangkan kita hari ini saja yang 7 perusahaan lessor besar itu yang kita sedang fokuskan. Ya. Dan dari 7 negosiasi ini belum ada hitam di atas putih, mayoritas mudah-mudahan mensepakati proposal solusi untuk Garuda. Oke. Nah, PKPU pun kan sedang berjalan sekarang. Dari PKPU itu kan kita minimal 51% menyetujui. Nah, sekarang saya dengar tadi informasi yang terbaru juga positif menuju angka itu. Jadi memang tidak membebani Garuda. Negosiasi harus terjadi. Karena kalau tidak kan terlalu berkepanjangan juga tidak menyelesaikan semua masalah. Dan itulah yang kembali memang dalam program restrukturisasi sebuah perusahaan itu yang berat, ya memang kita harus melihat secara seluruh restrukturisasinya, tidak bisa sepotong-sepotong. Nah, negosiasi pesawat terbang ini adalah 40% dari problem restrukturisasi yang harus kita jalankan. Tapi lessor yang terberat gitu. 40% itu ya? Ya, ini kalau kita ngomong beban dari total. Sisanya 60%-nya ya, ada? itu banyak. Ada masalah rute, kita juga masalah strategi pemasaran, efisiensi daripada antara maintenance, makanan, catering, itu banyak gitu. Jadi makanya, kalau soal PKPU ini, penundaan utang ini kemudian bisa diselesaikan, Garuda bisa napas, nggak berdarah-darah lagi. Paling tidak kalau PKPU ini sudah menjadi keputusan, optimisme Garuda bisa beroperasi baik lagi akan menjadi kenyataan. Tapi kalau PKPU ini tidak terselesaikan, ya kembali konteksnya kita bisa lihat tadi jumlah pesawat terbang Garuda aja dari 142 yang bisa terbang hanya 35. Sekarang ini? Iya. Sebelumnya 437. Itu rute. Rute ke 140-an. Total pesawat sebelumnya 200 lebih, 220 kalau nggak salah. Iya, lalu dengan bermacam-macam problem,
itu jadi 142. Hari ini 140 pesawat. tinggal 35. Tinggal terbang. 35 pesawat. Yang lain itu grounded dan dipegang leasing. Dan nggak bisa dikembalikan Dan karena terikat kontrak. Macam-macam. Nah itulah yang kembali, kalau ini kita tidak selesaikan, ekosistem daripada penerbangan nasional ini bahaya. Akhirnya juga akan membebani konsumen. Karena ingat tadi yang saya bilang, 400 pesawat yang dibutuhkan untuk melayani Indonesia. Hari ini Garuda plus Citylink tinggal 75 pesawat yang terbang. Memang ada pihak swasta. Ya. Anggap dari pihak swasta, Lion, NAM, Sriwijaya dan lain-lain itu 100 lebih. Ya saya tidak tahu datanya mereka. Artinya cuma 50% dari kapasitas penerbangan yang ada. Nah karena itu saya sering sekali ketemu para pemimpin daerah yang datang ke saya. Mereka minta-minta tolong, Pak, nggak ada penerbangan. Nah ini yang membahayakan, tiket makin mahal. Nah karena itulah kenapa kami di Menteri BUMN sejak awal itu kita melihat Garuda ini sebuah program yang harus benar-benar diselesaikan. Karena impactnya itu luas. Misalnya? Kan kita negara kepulauan. Oke. Jadi tidak ada alternatif untuk di logistik secara yang udara. Kan ada swasta Pak Menteri. Ya, tapi kembali ingat peran BUMN itu kan juga penyeimbang pasar. Ketika kita menghadapi COVID, 15% penumpang kereta api, ya hanya 15%. Apakah kereta api berhenti? Kan tetap jalan. Nah karena itu kenapa juga untuk industri pesawat terbang ini kita sangat mensupport pengembangan swasta. Tetapi kembali kalau tadi tidak ada penyeimbang, ini pernah terjadi juga ketika harga tiket yang mahal. Ya. Saya ingat sebelum saya jadi menteri waktu itu kalau nggak salah. Ya. Nah ini yang kita terus jaga. Ya makanya Garuda harus terbang lagi atau industri ekosistem Indonesia harus penerbangan harus sehat supaya ada balance daripada ekonomi daripada pembelian tiket ini juga. Kontrol harga terhadap swasta, Anda mengatakan itu salah satunya, fungsinya seperti itu. Salah satunya itu. Itu kan tugasnya BUMN, penyeimbang pasar. Ya meskipun pada waktu itu juga sebelum Anda menjadi menteri, sempat juga kemudian ada tudingan monopoli tiket dan sebagainya. Ya. Itu yang kita harus Dan itu jaga. Anda jamin tidak akan ada lagi sekarang. Bukan tidak dijamin, tapi paling Monopoli tidak. kan tidak baik Pak Menteri. Kalau jumlah, saya setuju, monopoli itu tidak boleh. Dan kita harus menolak monopoli-monopoli itu. Karena kenapa? Kan memang negara kita sekarang sudah memutuskan sebagai tadi bagian market yang terbuka. Tapi bukan berarti kita juga membuka pasar kita sebesar-besarnya kepada asing. Ya, kita harus sepakat bahwa market kita yang besar ini harus dipakai untuk pertumbuhan bangsa kita, bukan bangsa lain. Tetapi kembali kan kita sendiri harus siap melakukan perubahan-perubahan itu gitu. Nah, ini yang sama di Garuda itu penting sekali industri penerbangan itu kita jaga. Oke. Gitu. Jadi Anda mengatakan tadi kalau Garuda harus tetap hidup karena untuk menjamin kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, warga Indonesia. Karena tanpa Garuda ada hal yang salah satu tadi Anda katakan soal kontrol harga dan lain sebagainya itu bisa semena-mena. Tapi dengan manajemen yang profesional dan tata cara beroperasional dengan baik. Seperti yang tadi saya sampaikan. Tidak bisa manajemen ke depannya beli pesawat baru bicara rute. Tidak bisa yang namanya harga sewa pesawat jauh lebih mahal dari ini kan eranya keterbukaan. Kita udah bisa benchmarking kok satu dengan yang lainnya. Gitu. Sangat terbuka. Jadi saya boleh katakan penegasan dari Pak Erick Thohir. Selama Erick Thohir jadi Menteri BUMN, Garuda tidak akan pilot. Proses PKPU-nya masih berjalan. Anda nggak berani mengatakan saya tidak bisa menggaranti sesuatu yang saya tidak kontrol. Tapi yang saya pastikan kita akan melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Garuda seperti yang kita lakukan di PTPN ketika ada utang 41 triliun tetapi kita rapihkan hutang-hutang itu. PTPN yang tadinya rugi 1,4 triliun sekarang bisa untung 2,3 triliun. Sama. Keuangan BUMN di tahun 2020 hanya untung 13 triliun. Tahun 2021 kemarin kita tutup buku baru 9 bulan pertama kita bisa mencapai untung 61 triliun. Itu yang saya bisa janjikan BUMN makin sehat. Tapi kalau kita bicara per individu BUMN, saya harus melihat masing-masing BUMN punya kendala yang berbeda-beda. Garuda kita pasti jaga, tetapi proses PKPU ini harus sukses.
Dan tadi yang saya sampaikan Philippine Air sukses dengan mendiskon 2 miliar dolar hutangnya. Dan mereka sudah umumkan Philippine Air bisa terbang lagi tetapi dengan jumlah pesawat yang lebih efisien tapi mulai melayani rakyat Filipina. Kalau Filipina bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Tetapi step-step langkah-langkah itu harus kita jalanin. Kita nggak bisa harus melihat ujungnya gitu. Kapan PKPU ini bisa dilihat oleh publik Indonesia Sedang berjalan. bahwa Hari ini ada sedang titik berjalan. terang yang cerah di depan? Ya mungkin 1-2 bulan ini. 1-2 bulan. Sama seperti negosiasi dengan para penyewa-penyewa pesawat terbang ke kita. Dari informasi yang saya dapat, mayoritas sudah positif tetapi belum ada tertulis. Jadi kalau selama belum ada tertulis, saya nggak berani pegang itu menjadi sebuah solusi. Kalau gitu saya tanyakan komitmen Anda, selama Erick Thohir jadi Menteri BUMN, Anda akan berusaha keras agar Garuda tidak pilot. Tidak hanya Garuda, seluruh BUMN kita jaga agar BUMN ini lebih sehat. Seluruh BUMN. Lebih sehat. Lebih sehat. Lebih sehat. Meskipun yang tidak bisa ditolong, Anda sempat mengatakan, ya sudah, Ya, likuidasi. kalau itu kan gimana? Sejak tahun 2008 sudah tidak operasi, ada 7 perusahaan BUMN masa didiemin. Ya, sudah nggak bisa operasi. Kecuali yang seperti itu. Ya. Tapi yang lain apalagi yang memberikan Terutama manfaat yang bagi- besar-besar ya, Ya. seperti kereta api, lalu juga industri pertambangan kita, perminyakan kita, PLN kita, ya kita harus jaga. Baik. Karena ini bagian dari kehidupan juga masyarakat kita. Dan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia itu yang harus dijaga. Dan kita tunggu kiprahnya terkait dengan PKPU Garuda karena ditunggu banyak orang, banyak yang kemudian menunggu hasilnya dan mudah-mudahan ada hasil yang positif bagi kita di bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir telah bersama kami di Sapa Indonesia Malam dalam dialog eksklusif. Terima kasih Pak Menteri. Sehat selalu. Masih, Mas Emen. Masih.